wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan bersama Ibu Reni Sari Dewi, SPD. Nah, untuk pertemuan kali ini anak-anak, Ibu akan membahas dan menjelaskan tentang kebugaran jasmani ya. Sebelum itu Ibu akan mengingatkan kita itu masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi Ibu mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan COVID-19 ya. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan. Nah, itu. Kemudian Ibu akan menjelaskan apa itu tujuan dari mempelajari tentang kebugaran jasmani untuk kita tujuan kelas pelajaran kebugaran jasmani. Yang pertama, mengidentifikasi gerakan, latihan kekuatan, kelenturan, keseimbangan, kelincahan. Yang kedua, menganalisis latihan kelincahan, kekuatan, dan kelenturan, keseimbangan yang merupakan komponen kebugaran jasmani untuk keterampilan. Yang ketiga, memahami kesalahan-kesalahan dan cara memperbaiki kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan latihan kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan keseimbangan. Yang keempat, menjelaskan bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat latihan dan membuat kesimpulan. Yang kelima, menirukan berbagai bentuk kebugaran jasmani, latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yang meliputi latihan kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan keseimbangan. Kemudian, menentukan bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait kesehatan maupun keterampilan sesuai dengan kemampuan untuk meningkatkan kebugaran. Dan yang terakhir adalah melakukan tes kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan meliputi latihan kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan keseimbangan secara berpasangan ataupun kelompok dengan koordinasi yang baik. Nah, itu ya anak-anak, tujuan pembelajaran kebugaran jasmani untuk kelas 11. Kemudian apa sih manfaatnya dari melakukan latihan kebugaran jasmani untuk kehidupan sehari-hari ya? Terutamanya yang pertama adalah, nah ini ya, yang pertama meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan. Nah, jelas ya, kita akan meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh jika latihan kebugaran jasmani. Kemudian, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara cepat ya, atau tepat. Kemudian, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat, mengurangi resiko kelebihan berat badan atau obesitas. Selanjutnya adalah mencegah penyakit jantung. Nah, ini ya. Dengan berolahraga, melatih kebugaran jasmani kita akan terhindar dari penyakit-penyakit berat ya, seperti jantung dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih pengertian dari kebugaran jasmani itu sendiri ya? Nah, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Kebugaran ada hubungannya dengan kesehatan ya, jelas ya. Karena kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial. Nah, anak-anak, apa sih perbedaannya kebugaran misalkan dengan kesehatan? Seseorang dikatakan sehat ya oleh dokter atau belum tentu bisa dikatakan bugar. Nah, jadi
Seseorang bisa dikatakan sehat, namun belum tentu bisa dikatakan bugar. Contohnya adalah ketika misalkan seseorang check up atau ke dokter, keadaan fisik, mentalnya, keadaan derajat kesehatannya terhindar dari penyakit apapun, dia itu sehat. Nah, itu namanya sehat. Namun saat misalkan berlari atau mencoba menaiki tangga, misalkan beberapa tangga, dia sudah kelelahan ya. Nah, itu berarti seseorang tersebut belum dikatakan yang bugar ya. Nah, seperti itu contoh kecilnya. Jadi, seseorang dikatakan sehat belum tentu bisa dikatakan seseorang itu bugar ya. Seperti itu. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah komponen-komponen kebugaran jasmani apa saja. Nah, yang pertama adalah kekuatan. Yang pertama. Yang kedua adalah kelenturan atau kelentukan. Yang ketiga, kelincahan. Yang keempat adalah keseimbangan. Nah, apa itu kekuatan? Kekuatan adalah suatu kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot adalah kemampuan yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan yang pertama, kekuatan merupakan gerak setiap aktivitas fisik. Kedua, kekuatan memegang peran yang sangat penting dalam melindungi tubuh untuk terhindar dari cedera. Nah, apa saja contoh latihan-latihannya? Nah, kalian juga bisa di rumah melakukan. Nah, ini ya, push up. Nah, untuk laki-laki push up seperti ini. Kalian mungkin sudah ada yang mengetahui ya. Untuk perempuan seperti ini. Lutut dengan lutut ya, kaki juga bisa disilang ke belakang. Nah, ini push up. Nah, itu ya, juga bisa dengan sit up ya, dengan beberapa kali pengulangan kalian bisa lakukan. Itu juga sudah termasuk latihan kekuatan. Nah, ini kalau untuk kekuatan otot tangan, lengan ya, kalian bisa lakukan push up. Nah, untuk kekuatan otot perut, kalian bisa lakukan sit up. Nah, ini ya contohnya. Kemudian ibu akan lanjut kelenturan. Nah, ini kelenturan merupakan keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot-otot dalam tubuh, terutama pada bagian persendian. Kelenturan ini tentu saja dapat dilatih. Beberapa cara bisa dilakukan untuk melatih kelenturan tubuh. Contohnya juga yang pertama adalah cium lutut ya, seperti ini. Yang kedua kayang ya, kayang. Untuk melenturkan otot-otot. Nah, kemudian adalah latihan kelincahan, adalah sebuah latihan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ketangkasan dan daya tahan jantung ketika bergerak. Latihan ini biasanya menggunakan gerakan-gerakan yang dilakukan dengan banyak perubahan, misalnya lari cepat memindahkan benda. Nah, saya itu lari bolak-balik atau saltotan. Kemudian keseimbangan adalah merupakan suatu pengendalian tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Nah, senam salah satu contoh cabang olahraga yang sangat mengandalkan keseimbangan atau balance. Nah, untuk gerakannya bisa yang pertama juga gerakan kapal terbang ya, atau pesawat terbang. Contohnya seperti ini, kalian analisis. Nah, itu ya. Nah, ada juga beberapa kesalahan dalam melakukan latihan kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan keseimbangan. Yang sering terjadi adalah yang pertama, misalkan untuk push up ya.
Tangan terlalu jauh di depan dada, hindari meletakkan tangan terlalu jauh di depan badan. Punggung bawah melengkung, siku mengarah keluar. Yang kedua, mencium lutut ya. Harus betul-betul diluruskan kakinya dan dirapatkan. Kemudian, kelincahan atau sateran, sikap badan kaku, jangan tergesa-gesa. Kurang hati-hati juga, lari tidak dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian, keseimbangan meniru gerakan pesawat terbang, kurangnya keseimbangan sehingga terjatuh atau seringnya terjatuh ya, seperti itu. Nah, Ibu akan coba perlihatkan dengan video ya. Oleh karena itu, teknik dan prosesnya harus kita ngerti lebih jauh. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tata cara push up yang benar menurut teknikal yang diperlukan dalam tes anggota. Dan push up ini juga termasuk tes anggota yang tergolong dalam bagian garis B, seperti shotgun, pull up, dan sit up. Untuk mendapatkan nilai 100, ialah melakukan gerakan push up dengan benar sebanyak 43 kali dalam waktu 1 menit. Ya, minimal 30 kali lah untuk mendapatkan nilai SPB. Oke, sebelum kita memasuki cara push up yang benar, pertama kita akan membahas kesalahan yang sering terjadi dalam push up. Yang pertama, badan yang berposisi tidak lurus atau malah berposisi bawah. Nah, ini contoh yang salah ya. Kedua, posisi tangan terlalu melebar. Nah, ini posisi tangannya terlalu lebar. Banyak posisi tangan berbeda-beda, tetapi dalam tes anggota, tangan siku haruslah lurus. Yang ketiga, bagian bokong yang tidak sejajar. Gerakan push up yang benar. Telapak tangan membuka sebagai tumpuan selebar bahu. Usahakan siku tangan lebih dekat atau menempel dengan badan agar gerakan lebih ringan dan sempurna. Yang kedua, badan diangkat. Tangan siku lurus, kaki dibuka selebar bahu dan tumpuan pada ujung kaki. Yang ketiga, badan turun ke bawah. Siku membentuk sudut 90 derajat atau kurang agar dada lebih dekat atau menyentuh tangan. Yang boleh menyentuh lantai hanya telapak tangan, ujung kaki, dan dada. Jika anggota badan lain menyentuh lantai, gerakan tidak akan dihitung. Nah, itu salah satu contoh push up yang benar ya. Kemudian kelenturan ya, mencium lutut. Nah, ini rileks badan. Jari kaki mengarah ke atas, paha dikencangkan ya.
perhatikan analisis gerakannya. Kurang lebih seperti itu ya. Melakukan latihan sekeras, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah keseimbangan. Dan mengangkat tidak terjadi. Selalu turunkan kedua belah kakinya ke depan secara Mencari keseimbangannya dulu ya ini. sebenarnya, yaitu condong ke depan. Bagaimana? Turunkan kaki kanan-kanan ke belakang. Lalu menghidupkan Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya, untuk tugasnya kalian membuat video ya, latihan-latihan dari kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan keseimbangan. Kalian praktekkan dan videonya kirimkan ke WA ibu ya. Bisa disatukan ataupun terpisah, boleh sekali. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.